Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Dan kami percaya sesuatu yang baik akan terjadi bila Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang sama boleh mengarahkan dan memberi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kalau kita lihat statistik, tadi beberapa jam yang lalu saya melihat misalnya COVID-19, lebih dari 1,96 juta manusia di Amerika ini terkena COVID-19 dan 112.000 mati di US. Today, June 7, 2020, sekitar 5%. Dan itu mewakili hampir 25% lebih orang yang terkena COVID di seluruh dunia ada di Amerika. Ya. Dan di California 129.000, hampir 129.000, tepatnya 128947. Ya. Dan telah meninggal 4.624. Dan yang paling tinggi di California ada di LA. Di tempat kita, ya, 62.338 kena wabah COVID dan 2.620 meninggal dunia. Itu angkanya hampir sama dengan yang meninggal di 911, yaitu 2.753. Bayangkan saudara, staggering numbers. 2.620 orang meninggal di LA County saja. Ya. Ada lebih dari 112.000 orang meninggal di Amerika karena COVID-19. Dan akibat dari COVID-19, unemployment hari ini ada 42 juta manusia menganggur di Amerika. Ya. Walaupun pada bulan Mei yang lalu, ya, payroll employment itu naik sekitar 2,5 million, sehingga yang tidak bekerja, non farming itu sekitar 36 million. Saudara bayangkan, dari bulan April selama 4 minggu ini, 9 weeks, bulan Maret, April, 9 week, 38,6 juta manusia di Amerika tidak bisa bekerja. Sehingga hari ini ada 42 million manusia yang nggak bisa. On top of that, saudaraku, bulan tanggal berapa itu? Monday, on Memorial Day, May 25, 2020, George Floyd, 46 tahun, seorang African American mati di Minneapolis karena white police officer Derek Chauvin knelt down on his neck for almost more than 9 minutes. Dan itu menimbulkan trigger luka lama rasisme di Amerika yang 100 years ago mulai meludak keluar dan terjadi demonstrasi protes di mana-mana dan juga ada riot and looting and etc. Saudaraku, dengan kata lain, kita hidup di tengah-tengah satu gelombang badai, bencana ke bencana, kesulitan ke kesulitan. Bukan hanya di Amerika, bahkan dengan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Kita mengalami satu gelombang yang di dalam sejarah manusia belum pernah kita mengalami, ya pernah tapi tidak sehebat semacam hari ini, saudara. That's a historical kind of incident in the world beyond our control. Saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah bisa kita di tengah-tengah badai ini masih bisa merasakan hidup damai? Mungkinkah kita menemukan perdamaian
Di tengah persoalan, kesulitan, masalah, badai kehidupan yang hebat. Adakah damai di tengah-tengah badai? Itulah topik yang kita akan bahas bersama-sama. Bagaimana kita hidup damai di tengah-tengah badai kehidupan ini? Mari kita buka bersama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Dikatakan demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Saudaraku, kalau kita lihat pada waktu Paulus menulis surat Kolose, memberikan nasihat kekuatan. Surat ini, kalau saudara belajar Alkitab, boleh dikategorikan sebagai prison epistle. Surat karena ditulis Paulus ada di tengah-tengah penjara. Mungkin permulaan pada waktu dia masuk penjara di Roma. Memang ada debate, mungkin penulisnya bukan Paulus, mungkin lain lagi dan sebagainya. But overall, di tengah-tengah kesulitan, badai, Paulus menyampaikan nasihatnya. Dan saya rasa konteks daripada surat nasihat Paulus ini tepat dengan keadaan kita. Bagaimana di tengah-tengah badai kita bisa hidup damai. Yang pertama dikatakan Paulus mengajarkan beberapa cara dan prinsip hidup damai di tengah badai. Yang pertama ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang pertama, resep pertama, kita harus menempatkan hidup damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Live peacefully in Christ. Saudaraku, dunia ini temporari, sementara, dan tidak ada seorang pun yang bisa menentukan masa depan kita, walaupun kita bisa membayangkan. Ya, saudara mau jadi raja, mau jadi presiden, saudara bisa membayangkan, walaupun saudara tidak punya kemampuan untuk menentukan secara 100%. Even your life tomorrow. You can imagine your tomorrow, but nobody can determine your tomorrow. Statistik bisa, maybe 99% saya masih hidup by next week. Based on statistic. But 100% nobody can control. Saudaraku, nah di tengah-tengah itulah tidak ada patokan atau standar atau tempat di mana kita bisa bernaung kecuali kepada yang eternal. Maka tidak heran yang pertama, hendaklah sejahtera Kristus. Saudaraku, kekristenan itu dimulai, keunikan daripada kekristenan adalah dimulai dengan hubungan kita dengan Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Kalau saudara belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, this is the time. This is the time you have a relationship with God. Melalui Kristus yang telah menjadi manusia. Kalau kita punya personal relationship dengan Tuhan, maka dosamu apapun, karena tidak ada kebaikan dalam hidup kita. Kesulitan hidup apapun akan disapu oleh kedamaian Kristus. Kalau damai sejahtera Kristus
memerintah di dalam hati kita. Dan dari situ nanti keluar buah-buah yang lain. Dimulai dengan hubungan pribadi dengan Kristus. Hidup dalam damai sejahtera Kristus. Saudaraku, kalau saudara lihat dikatakan itu, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kata memerintah itu brabioto biasanya dipakai di dalam Olympic Games. Ya. Jadi orang kalau bertarung di Olympic Games itu ada wasitnya. Siapa barbiotonya itu yang menentukan siapa yang menang. Nah saudaraku, patokan dalam menghadapi wabah, menghadapi badai kehidupan. Apakah yang memerintah adalah persoalan saudara? Atau damai sejahtera Kristus? Paulus berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita di penjara, hendaklah damai sejahtera Kristus yang menjadi raja di dalam hidup kita. Bagaimana? Saudaraku, dalam dunia psikologi, perasaan damai atau perasaan kita, mana yang consciousness kita bisa alami dan menjadi awareness kita, itu sebenarnya ada kompetisi di dalam batin kita, kompetisi emosi. Sebab conscious kita itu streamline of water, selalu changing, selalu berubah. Nah di tengah-tengah perubahan itu ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Jadi ada teori namanya teori konflik. Teori konflik. Nah salah satu konflik kehidupan itu yang disebut approach konflik. Misalnya harta atau nyawa. Nah, ya, kita mau dua-duanya. Kita mau hartanya juga mau nyawanya. Tidak mau kehilangan dua-duanya. Ini approach konflik. Kalau kita suruh harus ngambil pilihan dua-dua susah gitu. Kita perlu harta, kita perlu nyawa juga. Ya. Kita perlu bekerja untuk dapat uang. Meskipun COVID-19, tapi at the same time kita juga mau safety. Ya. Safety or money, I want both. Tapi kita mengalami kehilangan damai sejahtera. Karena kita dipaksa, approach. Ya. Betapa banyak di antara saudara mungkin hari-hari ini ada beberapa jemaat yang diterima di banyak university. Ya. UCLA atau Berkeley. Wah, dulunya tidak diterima, ya pusing untuk tidak diterima. Sekarang pusing karena diterima harus memilih sama baiknya. Ya. Berapa di antara saudara mungkin karena kecakapan saudara, kegantengan saudara, atau kecantikan saudara. Sehingga berbondong-bondong orang mau melamar untuk menikah dengan saudara. Saudara bingung, Johnny atau Jojon. Ya. Ini namanya approach konflik. Itu konflik yang pertama. Jadi saudara boleh menganalisa dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa gelisah, saudara merasa tidak damai di dalam hati, coba diperiksa konflik apa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin yang pertama ini approach konflik, sama-sama suka, bisa membuat pusing. Yang kedua, avoidant konflik. Avoidant konflik kita sama-sama nggak suka. Cleaning atau studying misalnya. Kita tidak senang dua-duanya. Belajar, ya toh, kita juga nggak enak, tapi kalau tidak belajar tidak dapat grade bagus. Jadi belajar kita kurang suka, membersihkan rumah juga kurang suka. Ya mungkin kalau saudara hobi lain cerita. Ya. Ini avoidant konflik. Seperti makan buah simalakama. Kalau dimakan mamanya mati, kalau tidak dimakan anaknya mati. Ini namanya ya keadaan yang disebut avoidant conflict. Social distancing. Kita nggak suka, tetapi bila kita sakit kita juga kena social stigma. Sama-sama, kalau tidak social stigma, kita nggak kena social stigma, kita kena social distancing. Kita nggak suka social distancing. Tapi kalau tidak, wah kita bisa kena social stigma. Jadi dua-dua yang kita tidak mau hindari tetapi terpaksa kita harus pilih.
Saudaraku, itu yang disebut keadaan avoidant. Jadi bisa approach, sama-sama suka, tapi harus mengambil pilihan cuma satu. Ya. Misalnya 2 orang sama-sama kita suka, cuma di Amerika kan kawin cuma boleh 1, enggak boleh 2. Kecuali sembunyi-sembunyi ya. Jadi ini berat. Jadi harus pilih salah satu. Ini namanya approach. Lah kalau avoidant seperti makan buah semalakama. Yang ketiga adalah approach avoidant konflik. Coklat atau kolesterol. Ya. Coklatnya suka, kolesterolnya enggak suka, tapi tetap mau makan. Nah, kita berapa lama, berapa banyak di antara kita. Saya pribadi mengalami begitu. Ya, di meja anak saya beli coklat banyak. Aduh, minta ampun. Jadi dari waktu ke waktu itu begitu duduk di meja saya mengalami tidak damai sejahtera gitu. Kenapa? Karena coklat atau kolesterol. Ya akhirnya sedikit-sedikit coklat lah gitu ya. Terus kemudian olahraga. Ini namanya kompromi ya. Damai sejahtera bisa hilang karena approach avoidant konflik. Kerja atau dikerjain sama COVID. Nah ini juga, kalau saya kerja, kemungkinan bisa expose dengan COVID, tidak kerja. Nah, kalau kerja saya dikerjain COVID. That's semacam approach avoidant conflict. Ya. Saudaraku, saudara tahu Jonathan Purba atau Ari Wibowo? Mungkin long time ago saudara ya, yang dia nulis satu lagu. Nih, saya nggak tahu nyanyinya gimana, tapi engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu, di balik kemelutmu, di remang kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat 2 tangan di balik punggungmu, madu di tangan kananmu, waduh, racun di tangan kirimu, ya aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Nah ini ya madu dan racun ya, avoidant approach conflict. Saudaraku, caranya bagaimana kalau saudara menghadapi konflik-konflik yang demikian? Alkitab mengajarkan damai sejahtera Kristus is your choice. Ya. Hilangkan semua konflik itu. Dan izinkan, undang damai sejahtera Kristus masuk dalam batinmu. Apapun. Dan itu perlu direnungkan. Kalau saudara mengalami konflik saat ini, mengalami kegelisahan dalam hatimu. Siapa yang bertahta di hatimu saat ini? Undang damai sejahtera Kristus yang bertahta. Apapun yang terjadi, Anda masih bisa bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Langkah kedua, hidup dalam hikmat Kristus. Saudaraku, bagaimana damai bisa datang dalam hati kita? Kriteria apa yang kita bisa pakai? Pakailah kebijaksanaan Kristus. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through singing, psalm, thanksgiving, hymn from the Spirit, come out of the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Dengan penuh ucapan syukur, memancarkan akan hikmat Tuhan. The question is, what is wisdom? Apa itu hikmat Kristus? Apa arti kata hikmat? In the biblical sense, wisdom, Lockyer misalnya menulis, ability to judge correctly and to follow the best course of action
based on knowledge and understanding. Kemampuan untuk mempertimbangkan secara benar dan melakukan tindakan yang paling baik, tepat, cocok, berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Dengan pengetahuan dan pengertian firman Tuhan, faktanya bagaimana, dikumpulin. Kemudian bersama-sama kita mengambil keputusan yang bernilai-nilai seperti pikiran Kristus. Ketahui kebenaran. Kalau saudara sedang dalam keadaan ketakutan, know the fact. Faktanya apa? Kadang-kala kita ini bingung. Saya kalau seringkali bingung, biasanya saya duduk, saya tulis kebingungannya itu karena apa? Kemungkinan karena stresernya terlalu banyak, pekerjaannya terlalu banyak. Kemungkinan saudara takut rugi misalnya. Kemungkinan saudara takut akan kena COVID-19 misalnya. Tulis. Kemudian pikirkan, faktanya apa sih? Kemungkinan saudara kena COVID-19 mati itu berapa persen? Statistik mengatakan 5%. Nah kalau mati bagaimana? Tanya pada diri kita, apakah saudara sudah siap menghadap Tuhan? Kalau kita yang percaya Tuhan Yesus, kita percaya bahwa mati berarti tugas kita sudah selesai. Dan waktunya kita menghadap kepada Tuhan. Itu lebih penting daripada hidup di tengah-tengah ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kebijaksanaan Kristus akan menuntun kita melalui mengambil keputusan-keputusan yang tepat, bijaksana, berdasarkan fakta, pengetahuan. Baik firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan maupun fakta kehidupan sehari-hari. And then you make your own decision. Make decision. Nah bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan hikmat firman Tuhan. Supaya nilai-nilai firman Tuhan itu bisa masuk. Ya. Yang biasa saya lakukan adalah banyak membaca firman Tuhan. Ya. Saudaraku, kalau saya ingin mengenal seseorang, di terapi saja lah. Kalau orang, saya ingin tahu, menolong, ingin tahu pemikiran keadaan orang yang bersangkutan. Tidak ada cara lain, saya harus berkomunikasi. Saya harus mengerti. Saya harus mendengarkan. Dari situ baru kita bisa membuat diagnosa, kita bisa membuat intervensi. Jadi dimulai dengan listening, understanding. Demikian juga dengan pengetahuan hikmat Tuhan. Tidak ada cara lain. Saudara perlu membaca. Nah, membaca firman Tuhan itu berbeda dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Berbeda dengan membaca buku komik, keluarga miring, atau kuncung, atau kopingho. Berbeda saudara. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Saudara bayangkan loh. Kalau saudara begitu baca, dan Tuhan itu berbicara sendiri kepada saudara. Dengan membaca buku mati, that's different. That's different. Itu berbeda saudara. Jadi kalau membaca firman Tuhan, itu kita mendengar yang berkuasa sendiri berbicara langsung kepada saudara. Wah, itu dampaknya saya akan merenungkan lebih. Saya tidak bantah, tidak apa, tapi mengizinkan Roh Tuhan berbicara kepada saya pada waktu saya membaca firman itu. Bukan seperti membaca buku-buku biasa, tapi sikap hati yang takut akan Tuhan. Dengan hormat, respect, reverent, listening. Sehingga firman itu nanti akan masuk dalam hati kita, mengubah cara berpikir kita. Kegelisahan kita akan hilang. Kesulitan kita itu seperti orang kalau saudara macet di freeway. Ada orang yang menjemput saudara dengan helikopter kemudian saudara diangkat. Saudara bisa melihat dari perspektif firman Tuhan. Amazingly, semua boleh gaduh, hati saudara bisa tetap tenang. Karena saudara memiliki hikmat Tuhan. Sehingga firman Tuhan mempengaruhi hikmat,
dan kebijaksanaan kita. Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kemarin hari Jumat kita ada persekutuan melalui Zoom. Adik saya Tina sharing. Saya tahu adik saya ini bahasa Inggris juga tidak bisa. Waktu kerja itu mau kerja juga susah pada gitu. Ya. Dia sudah berapa tahun sekarang bekerja di tempat yang sama. Dia menyaksikan, saya lihat cara dia menghadapi masalah. Itu setiap hari dia kesaksian, saya mau menempatkan Tuhan. Ya, dia ngambil ayat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia seorang ibu yang sederhana. Saya tahu dari kecil dia bagaimana sederhananya, simpelnya, naifnya dia sebagai seorang adik. Saya grew up bersama-sama dengan dia. Tapi saya lihat spiritnya itu menempatkan Tuhan nomor satu. Dan dia kesaksian bagaimana satu persatu dia melihat keindahan Tuhan. Bekerja di dalam keluarganya. Dari bagaimana dia mendapat pekerjaan, dia bisa melihat hal-hal yang positif di tengah keadaan yang negatif. Dia berkata dia orangnya slow, tapi dapat supervisor yang galak, yang disiplin tinggi. Ganti daripada ketakutan dia melihat, oh Tuhan memakai supervisorku untuk mendidik aku. Sehingga aku sekarang menjadi lebih disiplin, lebih cepat kerjanya. And she feel blessed, bersyukur. Karena melihat dari kacamata Tuhan. Dia melihat melalui COVID-19 bagaimana tangan Tuhan bekerja sehingga anaknya bisa menikah tepat pada waktunya sebelum COVID-19 lockdown terjadi. Dan dia menyaksikan beberapa anak mulai anak pertama sampai anak ketiga bagaimana Tuhan menolong, memberkati dengan seluruh keluarganya. I just see from simple life yang saya hidup bersama-sama dia pada waktu dia kecil, betapa sederhananya. Tetapi di tengah-tengah badai kehidupan, dia menempatkan Tuhan nomor satu dalam kehidupannya. Seek ye first the kingdom of God, and all things will be added unto you. Merenungkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, mendoakan dengan ucapan syukur, dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Secara simpel. Saudaraku, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, langkah ketiga, hidup bagi Kristus. Nomor satu tadi, hidup berdamai dengan Kristus. Biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Yang kedua, kita perlu hidup di dalam hikmat Kristus. Hidup dalam damai Kristus, hidup dalam hikmat Kristus. Dan yang terakhir, hidup bagi Kristus. Saudaraku, live intentionally. Untuk siapa kita bekerja. Bagi siapa saudara itu gelisah dan khawatir. Bagi siapa saudara hidup ini. Saudara, hiduplah secara intensional. Tanya dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau saudara belajar katekismes atau kateksasi. Di dalam kateksasi Westminster, itu salah satu pertanyaan yang penting adalah, bahkan pertanyaan yang pertama dikatakan begini, apakah tujuan yang paling tinggi dari kehidupan manusia? Ya, dan biasanya kalau saudara kateksasi diajarkan, ya, banyak ayat yang mengatakan, muliakanlah Tuhan.
Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Do everything in the name of the Lord. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Saudaraku, marilah kita bersama-sama, semua aktivitas kita, tujuan hidup kita intensional, secara intensional, diarahkan, kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Rick Warren misalnya dalam bukunya The Purpose of Driven Life, dia menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen ini jauh lebih besar, bukan hanya sekedar karir, prestasi, pribadi, ya, atau ambisi atau tujuan biasa. Marilah kita cari tujuan yang luar biasa. Tujuan yang beyond this world. Live your purpose. Nah, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Lakukan itu yang terbaik. Kenapa Tuhan menempatkan saudara di tempat yang saat ini Anda berada? Pasti Tuhan punya tujuan. Kalau kita yakin bahwa hidup kita ini bagi Kristus. Why me at this time? In this time, in this place. Why, what in the world, in this world, di planet ini. Kenapa saya berada di tempat saudara? Ya, kenapa saudara berada di tempat saudara? Saya berada di tempat ini. Gak ada lain. Live your purpose. Tujuan utama kita adalah bagaimana Tuhan bisa dimuliakan. Bagaimana saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan. Live your purpose. Saudaraku, dikatakan ayat 17 tadi, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Apa saja yang saudara lakukan, lakukanlah itu dengan perkataan atau perbuatan di dalam nama Kristus. Saudaraku, kalau saudara yang pernah jatuh cinta, saudara pasti pernah merasakan. Ya. Kalau saudara kerja hanya sekedar kerja, bahkan dalam riset ditemukan begini saudara, riset antropologi. Orang kalau menikah biasanya menambah harta, makin kaya dia. Kenapa? Karena pada waktu single dia hanya kerja untuk dirinya sendiri, kerja hanya sekedar kerja. Tapi begitu dia menikah, tanya Andre, begitu menikah lihat dia, tambah marem, ya, tubuhnya tambah mantap, ya, hartanya tambah banyak, lain potongannya juga tambah ganteng. Ya. Kenapa? Beda pada waktu single, ya. Single acak-acakan, begitu nikah, wah luar biasa. Betul, saya tahu. Saya ngalami juga ya. Pada waktu single tanya teman saya yang di Indonesia, sandalnya jepit ya. Kadang pakai kaos kaki, yang satu pakai, yang satu tidak. Kaos celana saja ya asal-asalan. Hari ini lain saudara. Kenapa? Karena saya lakukan untuk orang yang saya kasihi. Saya bilang sama sini, I do it for you. Kamu mau kasih saya pakaian apa saja saya pakai. Asal enggak telanjang. Why? Love. Do it for someone. In this case, do everything in God's name. Lakukan saudara. Segala sesuatu seperti saudara melakukan untuk Tuhan. And that's life become meaningful. Life become meaningful. Enggak percaya tanya Jini. Saudara kalau ditanya ya, waktu dia single, tidak ada orang yang memuji masakannya dia. Hari ini setiap orang memuji masakannya dia. Kenapa? Because she did it for all of us with love. Betul. Saya amati dia. Makanan ada busuk sedikit, potong. Loh Jin, itu kan masih bisa dia. No, we have to give it to the best. She did it with love. Even not
not with love, more than that, for God. She just choose what best for others. Saya amati, bukan hanya untuk keluarga, untuk jemaat dia melakukan hal yang sama. Dan saudara akan lihat, rasakan hasilnya. Saya juga merasakan hasilnya, itu kecipratan juga. Ya, saya lihat orang-orang yang menerima kebaikannya dia itu membalas ya macam-macam gitu. Walaupun COVID-19 begini, makanan berlimpah-limpah. Ya. Kenapa? Ya, tentunya tidak perlu berubah ini karena ada alasan tersendiri. Kita lakukan untuk Tuhan. Jadi, karena apa? Kalau saudara makannya kurang, itu ternyata ya. Kalau kita sering puasa, hidupnya lebih panjang. Tidak percaya? Tanya Profesor Sinclair di Harvard. 30% tikus-tikus itu umurnya menjadi 30% lebih lebih lama hidup. Manusia juga demikian. Seminggu sekali puasa, umurmu akan tambah panjang. Doa puasa. Itu. Jadi 18 jam mungkin puasa, and then yang lain makan, it's okay. Itu akan memperpanjang usia saudara. Nah, makanya saya tetap langsing gini, karena sering ya puasa, telat makan lah sering gitu. Ya. Intensional gitu, supaya umurnya panjang. Ya. Saudaraku, nah bagaimana kita bisa hidup secara intensional? Be focus. Kalau ada masalah, specify, what is the problem of this? What is the worst that can happen in this life? Kalau saudara bisa menghadapi yang paling worst, yang lain-lain jadi ringan. Damai sejahtera akan datang. Be focus. Yang kedua, write your goal. Saya mau melakukan untuk Tuhan apa? Write your goal. Saya sendiri punya goal hari-hari ini ya untuk menyelesaikan riset saya tentang kebahagiaan atau well-being. Ya. Apa efeknya misalnya religiositas, spiritualitas, efeknya terhadap kesehatan jiwa. Secara statistik kemarin saya baru hitung-hitung, kita bisa predik sekitar 30%. Lebih dari 30% contributing factor yang membuat saudara orang Indonesia hidup lebih bahagia. Spiritualitas, bagaimana saudara menghadapi masalah secara spiritual, bagaimana melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, itu ternyata salah satu contributing factor yang besar untuk hidup lebih sejahtera. Itu riset yang saya kumpulkan datanya bersama teman-teman di Maranatha University di Indonesia. Saya berharap akan menjadi satu publikasi lagi, hopefully. Saudaraku, 33% personality juga merupakan faktor. Kemudian spiritualitas, bagaimana saudara menghadapi masalah dalam kehidupan. Cinta juga. Cara Anda bercinta, gaya cinta saudara, itu menentukan hidup saudara bahagia apa tidak. Cara saudara mengasihi anak, parenting, itu ada contributing factor berkorelasi dengan kesejahteraan jiwa saudara, kesejahteraan fisik saudara. Beberapa faktor itu saja itu sudah bisa predik hampir 33% contribution factor. It's very significant, highly significant. Dan itu implikasinya kalau di dalam terapi ya kita tanyakan, hidupnya kok berantakan, tidak bahagia, keluargamu keadaannya bagaimana? Relationship-mu dengan anak bagaimana? Dengan istri bagaimana? Dengan suami bagaimana? Kalau itu diperbaiki, hidupnya nanti akan lebih bahagia. Hubungan dengan Tuhan bagaimana? Kalau kamu mengalami masalah dalam hidup ini, cara memecahkan masalahmu bagaimana? Apakah engkau melibatkan Tuhan? Caranya bagaimana? Denial, pakai Tuhan cara apa? Itu akan menentukan termasuk contributing factors dari kebahagiaan saudara. Write your goal. Hidup secara intentional. Fokus, write your goal.
Dan saudara lihat hasilnya. Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Layak dan berkenan di hadapan Tuhan. That's amazing. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku, karakter, kebaikan, hidup kita, semua itu buah. Buah berasal dari relationship pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Ya. Jadi buah-buah dalam kehidupan kita itu tidak menentukan keselamatan kita di surga. We live by grace. Kita itu hidup di dalam anugerah Tuhan. Tidak ada kebaikan dalam hidup kita. Semua manusia pernah berbuat dosa. Semua manusia tidak imun dari rasisme. Semua manusia bisa melakukan seperti Derek Chauvin yang mencekik George Floyd. Banyak orang menganalisa, loh George Chauvin ternyata orang baik, George itu katanya kriminal. Jadi orang tidak mengerti. Saudaraku, ini hanya simptom. Peristiwa George dan Derek is only a symptom. Symptom where? In our heart. Sinner inside our heart. We can do both. We can be victim, can be the perpetrator. Come up dalam bentuk rasisme. Ada dalam batin kita. Semua manusia ada. That is why let's reflect back and ask ourselves. We need the grace of God. Sebab semua manusia telah jatuh di dalam dosa. But we need protest. Because protest policy will not change. Systemic, structural rasisme tidak akan berubah tanpa protes. That is why we value people that protest. So policy can be changed. Karena dosa itu bukan hanya ada di dalam hati kita. Tetapi dosa bisa ada di dalam struktur masyarakat, sistemik masyarakat. Seperti rasisme. Struktural masyarakat. Ada dosa secara corporate that we need to deal with. Be focused. This is the time. Ada explosion dan kita bisa melihat satu perubahan yang hebat yang kita harapkan terjadi di Amerika ini. Yang willing to break the denial and face the problem. Saudaraku, hasilnya saya percaya kalau kita berani menghadapi kenyataan hidup, konfront dosa, dan meminta anugerah Tuhan untuk menolong, membersihkan, maka ada pengampunan. Hope, tidak ada cara lain untuk menghapus dosa kita. Kecuali hati yang mengampuni. Hati yang saling mengerti, saling menolong dan mau berubah. Bertobat dan mengampuni. Menerima anugerah Tuhan. Dan dari situ akan keluar hasilnya. We live by grace based on forgiveness from God. Because God forgive me, forgive you. Let's we forgive each other but repent first. Repent. Berubah. Yang perlu diubah, kita perlu ubah. That is why God speak through the protester. Change the policy into more empowering each other. Supaya kita bisa hidup seperti berkenan di hati Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku, hari ini kita belajar apa? Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah badai tetapi masih ada damai? Langkah pertama, hiduplah berdamai dengan Tuhan. Invite damai sejahtera Tuhan
memerintah di dalam hati kita. Hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita hidup bagi Tuhan. Bukan bagi saya, bagi saudara, bagi keluarga, tapi ultimately bagi Tuhan. Dan melalui itu, mari kita be focus, be intentional. Set your goal for the Lord. Deal your problem. Know the fact. And then ask the grace of God. And share the love of God to forgive, to change something that need to be changed. God bless you. Let us pray. Tuhan, kami menyerahkan firman yang sudah ditabur pada siang hari ini. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah badai kehidupan ini, kami boleh mengundang damai sejahtera Kristus boleh memerintah dalam hati kami. Hikmat Kristus boleh memenuhi batin kami. Dan kami mau hidup bagi Kristus. Hidup dengan tujuan. Live our purpose. Hidup secara intensional. Dan kami mau ya Tuhan belajar bersama-sama. Supaya kami lebih memuliakan nama Tuhan. Dan berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. And everybody say, Amen. Amin.